lagi kembali dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, episode Ngopi Seru kali ini begitu spesial. Kenapa? Karena kita ketemu sama seorang tokoh inspiratif, seorang tokoh yang melayani rakyat Denpasar, membawa perubahan besar, membuat kota Denpasar menjadi kota yang lebih kreatif. Kemudian masyarakatnya juga maju, kemudian anak mudanya juga tetap dirangkul, ya kan, digiatkan, maka banyak banget entrepreneur muda juga lahir di kota Denpasar. Mau tahu siapa beliau? Lihat dulu yang di bawah sini. Ya, saya ingetin kembali, subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Kemudian sahabat Seruput, saya ingetin, apabila episode yang telah tayang memberikan inspirasi, memberikan insight bagi sahabat Seruput, please bagikan ke banyak orang, sehingga banyak orang mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, nggak perlu panjang lebar, sahabat Seruput. Kali ini tamu kita adalah Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Ida Bagus Tremantre. Ya. Pak, thank you banget Pak, udah mau hadir di acara Ngopi Seru bersama Rio Christian. Kok thank you sih? Iya Pak, saya thank you Pak, karena Bapak mau ngasih waktunya Pak, sukses semua Pak. Jadi Pak Tremantre, di acara Ngopi Seru ini kan kehadiran Bapak ini adalah permintaan sebetulnya. Jadi kita itu di Ngopi Seru itu ada timnya, siapa nih bintang tamunya. Ternyata banyak banget yang nonton, sahabat Seruput itu masuknya listnya Bapak. Ya kan, akhirnya kita berusaha gimana biar bisa ketemu Bapak. Ya ternyata takdirnya hari ini ketemu Pak. Terima kasih loh Pak udah hadir di acara Ngopi Seru Pak. Pak Tremantre, di acara Ngopi Seru itu nggak sah karena nama acaranya itu Ngopi Seru. Kalau kita tidak opening dengan tos ngopi Pak, walaupun ini masa Covid, tetap jaga jarak, setidaknya kita tos ngopi. Oke, tos. Enak ya? Enak. Saya dijamu sama wali kota, kopinya enak banget. Iya, Pak Tremantre. Cerita dong gini nih. Pak Tremantre perjalanan politiknya kalau bisa dibilang itu luar biasa. Dari pertama menjadi seorang wakil wali kota bersama Pak Puspayoga, kemudian akhirnya naik menjadi wali kota, kemudian dapat lagi 2 periode. Itu nggak mudah. Tidak semua orang bisa untuk mencapai itu, apalagi Bapak bukan orang partai. Iya. Ya kan itu kunci banget. Biasanya kan kita nih di zona merah. Bendera merahnya di sini kental, tapi seorang Tremantre bisa membawa posisinya, ya kan, sampai 2 periode definitif menjadi wali kota plus 1 kali tadi menggantikan. Bagaimana Pak caranya memposisikan diri tidak sebagai orang partai tapi bisa untuk mencapai posisi ini? Ya, kalau saya sih istilahnya berjalan seperti air aja ya. Jadi ya pada prinsipnya kalau kita sebagai pimpinan, ya jelas kita mengabdi. Posisikan diri kita sebagai negarawan lah di sana. Jadi harus kita punya kebijakan dan juga kita bagaimana harus membuat masyarakat itu harus jadi lebih baik. Dan juga bagaimana satu idealisme pembangunan itu harus berjalan dengan baik. Ya kalau Bali pembangunannya kan ya basisnya business on culture ya. Betul. Kebudayaan seperti itu. Tapi ya kebudayaan itu dalam hal ini kan dinamis, gimana caranya kita untuk membuat budaya itu kreatif. Pada intinya, saya ingin masyarakat saya itu kreatif. Karena kreatif ya kayak tadi, kalau Anda ingin hidup lebih baik ya kreatif. Nah, berarti seorang Tremantre tidak memiliki sebuah partai, tidak memiliki kemewahan karena mendukung sebuah partai, dulunya pengusaha. Kok mau Pak terjun Pak menjadi seorang pelayan masyarakat, ya kan, mengabdi di jajaran eksekutif Pak. Ya. Hari itu panggilannya apa Pak? Jadi kalau mengabdi itu ya kita mengabdi sama, yang pertama kita harus mengabdi kepada Ide Sang Yang Widiwasa ya Tuhan ya. Iya. Yang kedua manifestasi beliau kita harus mengabdi sama rakyat. Karena kalau ada pengabdian dengan rakyat dan kita mungkin bisa memberikan arah yang lebih baik ya, saya rasa itu adalah satu kepuasan bagi kita. Artinya itu panggilan seorang Tremantre. Ya, itu yang ada di dalam benak kami, yang kami juga harus lakukan ya. Ya, seperti sekarang Mama ya saya dipilih jadi apa? Jadi salah satu narasumber di sini. Kayaknya saya senang juga ya. Karena ada orang yang ada orang yang mengingat hal seperti itu. Jadi kan ada sesuatu hal yang memang yang memang ada satu nilai
yang memang perlu untuk masyarakat tahu seperti itu ya. Ya kepuasan kita memang ada di sana. Jadi bagaimana kita istilahnya bisa untuk membawa masyarakat itu menjadi lebih baik ya, meskipun tidak 100% ya. Biasa kalau dalam politik itu kan biasalah. Kepentingannya banyak. Kepentingannya banyak ya. Tapi tujuan kita kan harus kita bisa untuk capai. Masyarakat. Bagaimana melakukan transformasi kita dari pemerintahan dan bagaimana kita juga melakukan satu transformasi pelayanan. Bagaimana juga pelayanan itu juga kita, meskipun itu tidak bisa 100% baik, tapi hal-hal yang memang prinsip itu sudah terjadi. Susah nggak Pak? Tadinya seorang pebisnis, tiba-tiba masuk ke birokrasi. Sangat susah nggak Pak? Itu sangat, mindset sangat susah ya. Ya kalau mungkin kalau di bisnis kita secara internal kita mengurus seperti itu. Tapi kalau kita di, ya namanya juga private services, ya itu di sama usaha. public. Ya sekarang masuk ke public services, ya jelas ya. Di sana ada value yang lebih besar dia di sana ya. Bukan hanya kepentingan untuk kita sendiri, tapi ya nikmatnya adalah untuk kepentingan bersama. Ya, jadi ada satu kepuasannya tuh di sana. Contoh nih satu ya. Jadi ya kita belum mengenal istilah apa namanya itu seperti jargon pelayanan itu apa ya istilahnya? Apa istilah kerennya itu apa ya? Mutu pelayanan ya. Kayak mutu pelayanan. Kayaknya itu swasta banyak punya mutu pelayanan. Melayani dengan hati apa segala macam. Kita buat di pemerintahan. Kita pakai sewaka dharma aja. Apa itu sewaka dharma? Ya artinya kalau sewaka itu melayani, dharma itu kewajiban. Ya kita sebagai manusia wajib, semua manusia wajib untuk melayani dharma. Dalam hal ini melayani Tuhan wajib dan melayani manusia, apalagi pemerintahan ASN. Wajib kita melayani masyarakat. Nah dari sana pola pemikiran itu kita berangkat, kita bertransformasi. Ya, perubahan-perubahan pelayanan, memberikan apa yang menjadi akses penghambat masyarakat kita coba untuk meretas-retas seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya istilah membuat simple. Nah, seperti itulah, perjalanan seperti itulah. Artinya kan pengalaman seorang Raya Mantra tadinya di bidang bisnis, perusahaan itu coba dibawa ke pemerintahan dengan nafas-nafas value nilai tersebut dengan adaptasi akhirnya berjalan dengan baik. Iya. Nah, pertanyaan gini, Pak. Menarik. Bukan berjalan dengan baik, berjalan lah ya istilahnya ya. Kalau baik mungkin relatif orang tergantung penilaian orang. Penilaian dengan orang. Ya kalau baik mungkin dipakai best practice. Jadi beberapa perspektif yang memandang itu baik ya mengundang saya. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah pertanyaannya gini Pak. Nggak gampang loh mengakomodir tadi kalau ngomong kepentingan. Seorang eksekutif juga harus ya kan bekerja sama dengan legislatif. Di mana notabene Bapak bukan orang partai. Ya kan? Bagaimana kiat seorang Raya Mantra sebagai seorang wali kota bisa untuk menjaga komunikasi, APBD-nya bisa tetap berjalan, realisasinya. Ini tips penting Pak, siapa tahu anak muda yang nanti ke depannya akan menjadi the next wali kota atau apa, dapat tips dari senior-seniornya Pak, Bapak. Yang penting kita menghargai semua orang dan semua kelompok dan juga menghargai semua komunitas. Itu satu. Dan kita bangun perspektif, kita harus bersama-sama membangun satu tujuan yang jelas di sana. Yang selanjutnya juga ya memang dalam politik itu kalau kita menelaah kata jujur itu banyak banget ya. Jadi perspektifnya banyak banget. Tapi usahakan kita bisa untuk dipercaya oleh semua kalangan, semua kelompok bahwa apa yang kita kerjakan jadi betul-betul ini adalah kepentingan kita bersama dan membuat orang itu lebih baik. Ya, sahabat seruput. Baru sebentar aja udah dapat pencerahan. Kalau Anda, saya, kita nih khususnya anak muda, kalau mau terjun di bidang politik, satu paling penting, menjadi orang yang bisa dipercaya. Walaupun kita nggak punya partai, tapi partai yang warna-warni tersebut melihat kita adalah orang yang terpercaya, ya kayak beliau nih, bisa duduk 3 periode, ya kan, menjadi seorang wali kota. Nah, selanjut Pak, ke belakang Pak, kemarin, sempet nyoba untuk naik menjadi gubernur, ya kan? Yang waktu itu kita tahu kontestasinya Bapak melawan, ya partai yang tadinya mendukung Bapak, tanda kutip, semua teman sebetulnya. Yang hari itu Bapak pikirkan sehingga akhirnya Bapak mau coba maju, artinya Bapak waktu itu melawan arus. Kalau saya bilang dari luar, apa Pak yang Bapak waktu itu pikirkan? Oke, saya mau. Selain yang namanya mengabdi dengan masyarakat hari itu Pak. Kalau melawan arus sih saya rasa
semua kehidupan melawan arus, ya. Tapi arus itu ada di dalam satu di dalam satu tataran yang mungkin kita lihat sesuatu itu perlu dicoba. Jadi seberapa jauh kita itu bisa mencoba arus, ya, sehingga arusnya itu besar, arusnya itu kecil. Kalau besar disebabkan oleh apa? Ya. Kalau kecil juga disebabkan oleh apa? Tanpa experience kita tidak tahu akan apa yang harus kita perbuat ke depannya. Jadi semua itu istilahnya harus ada hal yang kita harus berani. Konstelasi politik adalah bukan sesuatu hal yang harus harus yang kita tabukan, ya. Semua orang juga melakukan hal politik karena politik itu adalah tujuan. Tergantung kepada niat kita. Tujuan juga memerlukan satu experience. Experience bagi saya itu adalah satu guru yang paling hebat. Guru alam yang paling hebat. Yang bisa memberikan pembelajaran kita, ya, tentang baik itu kelemahan, baik itu kelebihan, baik itu kekurangan dan segala macamnya. Nah, Pak, hari ini kita di dalam kondisi COVID, pandemi menyerang Bali. Iya. Sektor pariwisata yang menjadi roda untuk mesin berputarnya ekonomi Bali hari ini shutdown. Hanya tinggal beberapa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ekonominya itu masih jalan. Kemarin sempat nih Pak mengeluarkan perwali yang terkait tentang COVID nih, bahwa untuk masing-masing ya dibilang PSBB juga enggak hari itu bukan PSBB ya kan. Tetapi kalau masyarakat yang tidak melihat secara detail apa tujuan dari perwali itu, ya kan, nangkepnya menggerutu Pak, tanda kutip. Ini apa sih yang dibikin kita hidup udah susah, kok masih dibeginiin? Tapi pertanyaannya gini, hari itu Bapak sebagai seorang leader, pemimpin, itu Bapak pasti akan memikirkan juga itu resikonya pasti nih di luar ada pihak-pihak yang tidak bisa kita akomodir, kita senangkan semua. Yang saya mau tanya gini Pak, bagaimana seorang Raymanta untuk menjadi pemimpin pada saat mengeluarkan sebuah keputusan tidak populer, ya kan, tetap berani nih Pak? Itu konsekuensi ya kita. Jadi yang perlu kita ketahui, yang kita pahami, ya, terutama juga anak-anak muda ya. Setiap keputusan atau kebijakan itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Ada positif dan juga negatif. Yang selanjutnya keputusan itu ya seperti tadi kayak arus tadi. Kalau arus itu nggak pernah dicoba, kita nggak pernah tahu seberapa besar. Dan satu kebijakan itu tidak terlepas dari kebijakan politik yang harus kita ambil. Betul. Tapi kebijakan politik yang kita ambil, niat kita adalah bagaimana sih ya caranya saya itu melindungi, mengamankan ya, dan menyelamatkan masyarakat Kota Denpasar karena saya Kota Denpasar. Itu di dalam otak saya. Ya. Satu di dalam masalah kesehatan dan yang kedua adalah masalah ekonomi dia. Kalau kita tahu dari awal ini juga pergerakan ekonomi itu tetap berjalan ya. Meskipun pada waktu itu juga sudah menggunakan kita sudah bertransformasi kepada mekanisme IT, belanja orang semua. Iya, dunia digital. Dunia digital itu sudah berjalan ya, sudah kelihatan seperti itu. Nah, pada waktu PKM yang kita sebut di sana itu ya, memang istilahnya PKM. Sebetulnya itu mengatur tingkat desa, tingkat kelurahan, ya. Mana desa yang yang menjadi klaster, yang berbahaya ya. Nah ini memang harus ada tingkat disiplin yang tinggi, protokol kesehatannya. Itu sebenarnya. Setuju. Ya. Dan juga jangan dong dulu semua orang sakit masuk ke Denpasar. Kalau sakit dikit, istirahat dulu di rumah ya. Tapi nggak melarang orang itu masuk sebenarnya ya itu. Ya karena itu suatu kebijakan yang mungkin ya namanya juga persepsi orang itu beda-beda ya. Tapi saya anggap itu semua baik. Itu akan memberikan satu pencerahan kepada saya untuk membuat sesuatu yang lebih bagus lagi ya. Ya juga mungkin ada unsur-unsur ya sentimental atau apa ya. Bisa tinggal menambahkan. Saya hanya bisa tersenyum ya, tapi saya tidak putus asa karena prinsip saya harus menyelamatkan masyarakat saya di Kota Denpasar. Iya, sahabat seruput. Penting dapat lagi nih insight menarik dari Pak Wali Kota.
dalam situasi tertentu, kalau Anda sebagai pimpinan, kadangkala kita dihadapkan mengambil sebuah keputusan yang krusial, ya kan? Tapi di keputusan itu yang paling penting satu, dasar kita mengambil keputusan walaupun nanti ujungnya tidak populer, tetapi apa? Untuk sebuah tujuan yang bermanfaat, untuk tujuan yang lebih besar lagi, seperti tadi beliau bilang, mau menyelamatkannya apa dulu nih? Kesehatan orang-orang rakyatnya dulu yang ada di Denpasar, bagaimana untuk menjaga dengan baik, kegiatan ekonominya tetap jalan. Seperti itu ya Pak ya? Iya, kita kan pingin kan sebetulnya waktu itu pergerakan tetap jalan dan Yes. melindungi. Nah, kan lihat ya, itu meskipun itu satu tantangan yang sangat besar ya, resiko itu sebenarnya diambil sangat besar. Ya, tapi bagi saya pada waktu itu ya saya harus ambil. Saya harus ambil itu. Semua kebijakan harus ambil dan bisa selamatkan. Dan juga sebenarnya sih bukan orang Denpasar aja, kebanyak yang jualan juga dari menyelamatkan orang yang Iya, kayak dari jualan, kabupaten ya. lain kan Nah, lalu ya. lintasnya tinggi di Nah, Denpasar. cuman politisasinya itu besar. Iya. Ya, dibilang nggak boleh masuk lah, dibilang saya hanya tersenyum. Iya. Karena saya memang bukan bermaksud untuk menarik pencitraan di sana. Setuju. Tapi saya lebih kepada tanggung jawab saya kepada masyarakat saya. Pak Wali, Nah itu. Denpasar itu jargon yang terkenal adalah Smart City. Ya. Dengan jargon ini, seorang Remanto sampai bisa dipanggil loh ke Boleh sidang umum. ngopi dulu Sambil ya. ngopi ya sahabat seruput. Biar nggak kering. Dipanggil ke PBB, suruh cerita tuh. Berapa banyak udah penghargaan juga dia dapat dari Kementerian Dalam Negeri. Udah tempat kita research nih. Ya. Nah, itu Smart City itu awalnya pemikiran seorang Remantra itu Denpasar itu biar jelas nih Pak. Apakah kan nggak semua orang mengerti. Tapi pemikiran seorang Remantra itu mau dibawa Smart City ini apa Pak? Make a better my generation, better life my generation. Jadi istilahnya ya itu membuat generasi kita ke depan itu lebih baik kehidupannya. Smart City itu dalam artian kita mampu bertransformasi. Ya. Dengan Smart City kita bisa menghemat biaya. Dengan Smart City kita bisa menghemat waktu. Ya. Dengan Smart City kita bisa menjaga kebudayaan kita. Dan kita bisa untuk menghargai peradaban kita, bahwa peradaban kita itu mampu berinteraksi dengan globalisasi tanpa menghilangkan identitas budayanya itu sendiri. Ya. Smart City bisa untuk membuka komunikasi kita lebih baik dengan yang lainnya, masalah waktu ya. Ya, dengan kata arti di sini identity terjaga, efektif dan efisien juga terjaga. Tujuan utamanya adalah membuat kehidupan orang lebih baik. Pak Wali Kota, kalau kita ngomong Smart City, ada yang Bapak bangun Pro Denpasar. Kemudian juga Bapak bikin mall pelayanan publik. Itu tujuannya apa Pak? Kemudian Bapak bikin juga Denpasar Festival, tapi pembayarannya ya kan tidak cashless. Itu keren banget. Terus juga Bapak revitalisasi Pasar Badung, Tukat Badung, sampai Pak Jokowi aja datang duduk sama Bapak di sana. Itu adalah bagian-bagian dari Smart City, program Bapak. Kenapa Pak? Ya itu ya, Smart City itu datangnya pertama dari istilah Sewaka Dharma itu ya. Sewaka Dharma dalam hal ini kita melakukan istilahnya kita wajib melakukan pelayanan. Kayak zaman sekarang kalau nggak kita buat mall pelayanan publik kayak di gedung Sewaka Dharma itu, wah bisa diketawain orang. Masa untuk ngurus 1-2 aja harus kantornya jauh-jauh banget. Benar. Emang IT itu kan gunanya untuk mengintegrasikan, memudahkan. Jadi ya kalau satu gedung itu selesai lah. Seperti itulah ya. Tapi memang ada beberapa bagian memang karena keterbatasan dana yang belum bisa diintegrasikan. Satu gedung itu diurusan itu selesai lah. Sekarang dari pihak imigrasi juga masuk, dari pihak kepolisian juga masuk, dari pihak air PDAM juga masuk, kemarin juga PLN masuk, terus dari pihak kejaksaan juga masuk, dari BPJS juga masuk. Jadi urusan masyarakat apapun di sana itu meskipun bukan di bawah instansi kita, selesai di sana. Di satu gedung itu, satu pintu. Gedung itu ya. Di KTP juga di sana. Kalau dia memang ada kekurangan KTP juga urusan KTP di sana. Gedung itu selesai. Jadi jangan dibuat susah masyarakat. Dan lagi pula untuk lebih menariknya, gedung ini juga harus beradaptasi dong dengan keadaan seperti ini, dibagusin dikit. Kalau untuk rakyat kan penting kita membaguskan. Terus Pro Denpasar Pak? Nah, apa tuh Pak? Pro Menarik Denpasar nih. itu pengaduan rakyat online. Iya. Jadi masyarakat itu bisa menyampaikan pengaduannya tapi yang realistis ya. Yang realistis. Satu ya. Jadi kita bisa berkomunikasi lebih dekat dengan rakyat. Nah,
apa yang menjadi pengaduan itu rakyat juga tahu. Bukan rakyat juga tahu, tapi seluruh pegawai saya dari struktur terbawah sampai menengah dia juga tahu di mana kelemahan dia bekerja. Karena saya kan nggak kerja sendiri. Jadi bisa dibilang Pro Denpasar itu kupingnya wali kota. Ya, kuping wali kota, matanya dinas-dinas saya. Sampai juga camat juga, kelurahan juga terbekel. Nah, selain daripada pengaduan bisa dipakai perencanaan. Oke. Perencanaan dalam artian, Pak ini mungkin di sini perlu jalan, di sini segala macam. Nah ini, jadi perencanaan langsung dari masyarakat yang belum terakomodir. Wah keren. Nah, itu. Terus kalau kita ngomong pasar tradisional Pak, kalau kita ngomong di Jawa kadang-kadang tuh pasar tradisional tuh persepsi masyarakat tuh kotor. Betul. Becek. Orang jadi ujungnya larinya ya kan ke modern market. Betul. Ya, nah, kok hari itu Bapak mikir, oh ya, Pasar Badung itu ikon Kota Denpasar. Akhirnya peremajaan, revitalisasi, plus juga Tukat Badungnya. Yang waktu itu Bapak pikir konsepnya apa Pak? Kok bisa sampai kayak gitu Pak? Pakai eskalator lagi Pak, itu keren banget Pak. Ya, jadi saya tanya ya, istilahnya, kita perlu nggak membantu rakyat kecil sama pedagang kecil? Perlu. Perlu kan? Apalagi tugasnya sebagai wali kota. Di sanalah kita memulai untuk revitalisasi pasar tradisional. Tujuannya jangan sampai tergilas lah dengan pasar-pasar modern yang ada. Nah itu. Sebenarnya bukan pasar Badung. Pertama kali pasar yang ada kita revitalisasi itu ada di Pasar Non. Oke. Pasar Non, tapi kecil. Yang kedua ada Pasar Sindu di Sanur. Pasar Sindu itu bekerja sama dengan Yayasan Pembangunan Sanur. Ya. Bagus Pak, rapi Pak. Pasar Sindu itu kalau nggak salah the best attractive di Asia Tenggara tahun berapa ya itu lupa. Bagus pasarnya. 2015 atau 2000 berapa. Itu di Asia Tenggara. Jangan salah. Ortorkor itu masih kalah loh dulu. Di Ortorkor di Taiwan. Ya. Dari sana terus sekarang ini di Denpasar sudah hampir 80% lebih pasar tradisional itu terrevitalisasi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan daripada pedagang-pedagang kecil kita, rakyat kecil kita itu. Jadi saya pikir, nah ini bertransformasi, ini smart city. Yes. Make a better life ya. Betul. Di sana ya. Betul. Jadi kan hospitality-nya diajarin, Betul. environment-nya diajarin, tapi nilai kebudayaannya nggak hilang. Tetap masih ada. Ada di sana. Tetap masih ada. Masih bisa ngutang. Oke, pasti. Kalau nggak punya duit, tinggal ngutang. Benar. Ya. Benar. Tapi facility, services, Udah modern. kualitas barang, ya, timbangan untuk orang nggak nipu. Sekarang pakai digitalisasi bayarnya juga udah nggak bisa semua cashless. Tukat Badung Pak, di depannya Pak. Kenapa kepikiran itu kok dibikin kayak taman? Satu, ini permasalahan plastik kemarin. Ternyata sosialisasi plastik kita itu kalau tanpa ada gerakan nyata dan secara fisik itu Nggak gampang Pak. Nggak Itu gampang. budaya puluhan tahun. Tukat Badung itu adalah hasil eksperimen ketiga. Ya. Yang pertama itu ada di Tukat, mana namanya itu yang di Pengembak itu loh, Sanur. Itu pertama ya. Yang kedua Tukat Bindu. Ya. Yang ketiga baru Badung. Tujuannya satu untuk orang tidak buang sampah di sana ya. Jangan sampai istilahnya sampah-sampah plastik ini masuk ke Muara ujungnya ke laut kotor, pencemaran. Kotor. Kita tourism. Ya, kita harus sejauh itu kita berpikir. Dan revitalisasi itu ya, usahakan bukan hanya satu value yang kita dapetin. Harus multi value yang kita dapetin ya. Bisa rekreasi, bisa edukasi, bisa environment, dan bisa juga menjadi transportasi di sana, jalan dan segala macam, sport juga segala macam itu. Makanya kita buatlah hal seperti itu. Kalau udah tempat seperti itu orang mau buang kan segan. Malu Pak kalau dia buang sampah di situ Pak. Ini Ada kan udah proses, bagus, ya kan? Iya. Jadi ada kayak river walk di sana sedikit ya. Terus ya orang juga kalau kayak Tukat Bindu, UKM setempat juga bisa jalan. Kopi ya. Pak di sana Pak. Kopi juga bisa jalan. Dan children playground juga bisa jalan di sana, ada tambahan hasilan ya, dan environment-nya dapat. Kalau ngomong Tukat Badung Pak, di depan ada foto nih Pak. Ya. Ini foto ini ikonik banget menurut saya. Seorang Remantra duduk di samping Presiden Jokowi dan bisa ketawa tuh Pak hari itu Pak. Ya. Beliau ketawa lepas banget.
kita mau tahu Pak, kalau gambar kan nggak ngerti Pak, gambar nggak bicara Pak. Nah ini sahabat seruput tuh mau nanya, jadi saya nitip ada yang nanya itu apa sama saya. Hari itu seorang Ray Mantra ketemu Pak Jokowi itu ketawa ngomongin apa Pak? Betul. Kalau saya sama Pak Presiden, sekarang Pak Jokowi, sebetulnya itu udah kenal lama dari beliau menjadi wali kota Di Solo. Solo, ya. Kita udah saling mengenal, ya saling kangen-kangenan lah ya. Cuman beliau bilang, ini di belakang Istana Negara aja nggak bersih seperti ini sungainya, dia bilang. Gimana nih Pak Wali terus Pak Menteri gimana harus buat begini nah, gitu ya. Kita ketawa. Ada Menteri PUPR tuh hari itu. Artinya beliau hari itu bercandain Menteri PUPR karena dibandingin sama Tukat Badung hari itu bersih banget. Ya, betul. Sana ya istilahnya. Nah, itu ya beliau bicara seperti itu dan beliau juga dukung lah istilahnya ya. Kalau nggak Covid seperti ini mungkin udah udah ada beberapa, kita ingin penjernihan lagi segala macam. Itu Tukat Badung kan tahu lah dulu tempat buang sampah. Semua itu dibuang di situ Pak. Tempat ini ya, sekarang ini udah ya artinya ya kalau 100% sih kita nggak bicara 100% ya. Artinya dapat 50-50 sampai 60% ini sekarang udah bagus ya. Artinya orang juga udah mulai udah nggak minimal nggak bau Pak. Ya ada di sana bisa juga pertunjukan apa segala macam ya yang membuat orang lebih fresh. Fresh dan ada kreatif baru yang memang bisa muncul di sana. Benar. Ya. Dan sistem ekonomi juga bisa berjalan. Di depan tuh ada foto kedua Pak. Ya. Foto mesranya Pak Wali Kota sama Ibu, Bu Seli. Ya. Pertanyaannya gini Pak, menjadi seorang wali kota naik turunnya posisinya kebijakan segala macam diomongin, diiniin, itu peran keluarga tuh harus kuat tuh Pak. Gimana peran seorang ibu Pak sama bapak? Kunci pertama itu. Yang kedua, oke itu dulu. Ya, oke. Kuncinya ibu selalu ada untuk bapak. Yang kedua nih Pak, ibu ya kan berita di luar nih Pak ya kan. Abis bapak nih ya kan kalau Tuhan yang harus berkenan ya kan, ibu mau naik Pak. Itu kata orang di luar Pak. Bapak gimana pendapatnya? Pertama dalam hidup orang tua ya pertama. Saya masih ada ibu, ya artinya ibu yang kita harus mintain restu. Yang kedua faktor keluarga, istri, ya itu sangat berperan penting. Artinya ya untuk mencoba arus itu tadi. Yes. Arus kecil, arus gede segala macam ya. Ya kalau arusnya gede kita lawan, kalau nggak ada spirit disemangatin, ya mungkin nggak bisa akan. Perlawanannya kurang. Ya. Keluarga jadi istilahnya. Ada satu konsekuensi di sana. Bagi saya secara pribadi ya istilahnya. Keluarga itu adalah artinya betul-betul itu power nomor 1. Keluarga. Makanya hati-hati. Jangan sampai ada perpecahan keluarga. Keluarga internal. Iya. Kalau Anda ingin maju, bagi saya prinsip saya dari dulu. Tanya istri saya. Saya bicara sama istri saya sama anak-anak juga. Ya, yang membuat saya sehat, yang membuat saya semangat, yang membuat saya sedih atau yang membuat saya gagal itu bisa dari keluarga. Kita harus samakan persepsi. Kalau tentang ibu nanti? Ya, silakan. Nah, sekarang tentang ibu. Ibu mau maju segala macam. Iya, beritanya betul. Saya anggap betul itu. Beritanya betul, rame, tapi ibu sendiri juga bingung. Ya? Kenapa? Saya juga bingung. Saya nggak mengizinkan ibu naik. Memang kalau kita bicara politik itu banyak persepsi. Betul. Tapi saya rasa saya udah lama dan etika juga harus ada dalam hal ini. Ya, kalau kita memiliki satu jiwa yang memang yang satu atau istilahnya ya kita harus memiliki satu negarawan yang baik lah ya. Dan saya juga nggak mau nanti terlalu lama masyarakat lihat saya nanti bosan lihat saya. Ya. Enggak Pak, nggak bosan Pak. Jadi ya istilahnya ibu pada waktu itu juga nggak mau dan saya juga bilang ya nggak perlu lah kita lagi dan juga kita berikan kesempatan kepada yang lain ya, kita bisa mengurus yang lainnya ya. Kalau namanya politik, kalau orang yang menggadang-gadang itu sangat berterima kasih kita, berarti orang itu mesti menghargai kita. Tapi Pak, tapi nih Pak, kita tidak tahu hari besok. Tapi kalau misalkan rakyat dan pasar, partai semua, ya kan, mereka pasti punya kalkulasi. Itu tidak bisa kita nafikan, ya kan? Akhirnya mereka meminta kesediaan seorang Ray Mantra
memberikan ibu untuk nanti maju. Apakah kemungkinan bisa berubah? Kayaknya sekarang udah nggak mungkin ya, karena sekarang udah pendaftaran ya. Pada waktu itu betul apa yang diomongkan tadi itu seperti itu. Jadi teman-teman partai, ada juga masyarakat, ya kita duduk, kita ajak bicara. Dan saya sangat menghargai sekali semua inisiatif, semua niatnya. Kita terima kasih sekali. Tapi saya katakan di sana, artinya tolong buat waktu jeda kami. Yes. Ya, buat waktu jeda. Dalam artian kami tidak akan berhenti kok untuk mengabdi sama siapapun, meskipun tidak dalam satu lembaga formal. Semasi orang itu memang mau istilahnya atau ada istilahnya ya mungkin ada pendapat-pendapat saya masih bisa dipakai, ya silakan ya. Tapi untuk saat ini ya final ya, kan kami, juga udah tutup. Ya, kami dalam hal ini tidaklah ada maksud seperti itu. Kita jeda dulu, ya mungkin kayak istilahnya kita lagi ini nih, habis panenan ya. Kita nanam dulu lah dulu istilahnya. Nah, satu lagi nih Pak, ada foto di depan Pak. Ya. Foto Bapak bersama Bapak Wakil. Iya. Ya, negara yang sekarang maju, Tuh. ya kan? Hubungan selama ini Bapak melihat beliau, ya kan? Yang hari ini akan maju untuk nantinya calon wali kota, ya kan? Profil sebagai seorang wakil wali kota dan pribadi hubungan sama Bapak itu gimana Pak? Harmonis? Jadi begini ya. Jadi 2005 saya menjadi wakil wali kota. Ya. Dengan Pak Puspayoga. Nggih. Ya, Pak Puspayoga, terus beliau tahun 2008 menjadi wakil gubernur, saya otomatis menggantikan beliau menjadi wali kota. Ya, baru 3 tahun saya jadi wakil, 3 tahun kurang, baru 2,5 ya. Udah langsung jadi wali kota tuh, padahal ya belum matang-matang ya. Nah, Takdirnya Bapak. Oke. sok ya. Nah, pada waktu itu kita memilih wakilnya Pak Jaya Negara. Nggih. Tadi Pak Jaya Negara itu dari tahun 2008 menjadi wakil saya. 2010 pilkada pertama saya dengan Pak Jaya Negara. Dengan beliau. 2015 dengan beliau lagi. Sampai sekarang, sampai nanti tahun depan 2021. Berapa tahun tuh? 12 tahun. 12 tahun. Dan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Denpasar bukan hasil kerja saya sendiri. Itu kerja teamwork ya. Saya, Pak Jaya Negara, ada Pak Sekda saya, ada kepala-kepala dinas saya. Jadi bagaimana kita istilahnya membuat nice organization, internal organization dan koordinasi untuk mencapai apa yang kita janjikan sebagai visi dan misi. Sehingga secara hubungan profesional baik, hubungan tradisional pun baik. Bapak lihat ke depan di bawah beliau, kalau Tuhan berkenan akhirnya beliau jadi, berarti smart city, ya kan? Konsepnya sustainable. Dan mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan sekali ya. Karena saya nggak berani sesumbar, saya masih punya waktu sampai bulan Februari. Yes. Pernah dengar nggak perselisihan saya? Enggak. Nah, itu yang paling penting, itu harus dijaga. Enggak ada. Jadi memang itu. kita tidak punya kepentingan pribadi dan ambisi pribadi masing-masing. Kita berangkat dari hal yang satu, visi yang sama. Gimana membuat ini jadi lebih baik. Oke, Pak, Bapak bangun Alaya. Oh. Kita lihat hangat banget hubungan Bapak dengan HIPMI, karena Bapak juga berasal dari sana. Betul. Seorang Ray Mantra melihat bagaimana sih bisa untuk anak-anak muda, nih yang nonton banyak kan anak muda nih sama Pak. Ya kan? Kalau mereka mau jadi seorang entrepreneur, pengusaha, ya kan? 3 kata nih Pak, dari seorang Ray Mantra wali kota, apa yang harus dimiliki? Yang dimiliki ya, keberanian aja. 1, nyali atau keberanian. Betul. Orientasi. 2, orientasi. Yang ketiga, kemauan. Kemauan. Alaya itu ya. Alaya itu saya titipkan ya. Untuk yang generasi muda kalau mau hidup yang lebih baik ke depannya. Itu jawabannya Alaya. Itu jawabannya Alaya. Alaya itu kita taruh seperti itu ya. Itu untuk kemajuan anak-anak muda ke depannya dan untuk daya saing Denpasar ke depannya. Jadi kita sebenarnya menyiapkan
second opinion untuk masalah pertumbuhan ekonomi. Pariwisata satu, yang kedua ekonomi Industri kreatif. Setuju. Itu yang dipakai bumper. Yes. Jadi, kalau kedepannya ini memang berjalan baik ya, dan kondisi seperti ini mungkin tidak separah-parah amat. Kalau sudah ada bumper ekonomi yang kedua. Iya, tidak terlalu semua fokus ke industri pariwisata. Alaya itu. Itu saya titip untuk anak-anak muda Denpasar. Ya, dengar dong anak-anak muda Ya. Denpasar ya. Udah dikasih Ya. warisan tuh Alaya, sebuah tempat ya kan. Saya ingin hub Anda yang lebih keren maju banget. ke depan ya, lebih berdaya saing. Ya, demikian hari ini sahabat seruput episode Ngopi Seru bersama Wali Kota Denpasar, Bapak Raya Mantra. Kita doakan beliau sehat selalu, beliau terus dapat melayani warga Denpasar, kemudian juga nanti ke depannya entah apapun rencana beliau, ya kan, kita doakan semoga mendapat jalan lancar, mencapai sukses hanya untuk kemajuan dan melayani rakyat Denpasar. Pak, kalau di acara Ngopi Seru tadi kita buka dengan tos ngopi, kita pun harus tutup dengan tos Ayo, ngopi. silakan. Terima kasih Pak Raya Mantra. Kembali ke Sakitan, subscribe YouTube channel saya yang ada di bawah sini, Rio Christian. Ditunggu like dan komennya untuk setiap episode, ya kan? Please share juga setiap episode yang telah tayang, sehingga banyak anak muda di Indonesia mendapat pencerahan insight untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa.